Selamat pagi teman-teman sekalian dan ibu. Kami dari kelompok indera penciuman akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada definisi. Indera penciuman adalah sistem sensorik yang memungkinkan manusia mengenali bau melalui reseptor di rongga hidung. Reseptor ini terhubung ke saraf olfaktorius atau saraf kranial 1 yang menghantarkan informasi bau ke otak. Gangguan pada sistem ini disebut disosmia atau gangguan penciuman yang mencakup anosmia atau kehilangan penciuman, hiposmia atau penurunan, dan parosmia atau penciuman yang terganggu atau tidak tepat. Etiologi 1. Infeksi saluran napas atas. Virus seperti influenza, rhinovirus, dan terutama SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 dapat merusak epitel olfaktorius secara langsung, menyebabkan anosmia atau hiposmia. Gejala penciuman bisa menetap bahkan setelah infeksi sembuh. Yang kedua ada kelainan struktural hidung, polip nasal atau tumor jinak atau maligna dapat menghalangi aliran udara ke area olfaktori. Deviasi septum, sinusitis kronis, dan rinitis hipertofik juga bisa menyebabkan sumbatan fisik. Yang ketiga ada alergi dan peradangan kronis. Rinitis alergi atau non-alergi menyebabkan peradangan mukosa yang merusak sel penciuman atau menghalangi bau mencapai reseptor. Yang keempat ada trauma kepala. Cedera kepala dapat merusak saraf olfaktorius yang melewati lamina cerbosa. Kadang kehilangan penciuman bersifat permanen jika saraf putus atau terjadi pendarahan di area otak terkait. Yang kelima ada penyakit neurodegeneratif. Alzheimer dan Parkinson seringkali diawali dengan hilangnya penciuman karena terjadi kerusakan dini di daerah otak yang mengatur penciuman seperti korteks olfaktorius. Selanjutnya ada gejala gangguan indera penciuman. Yang pertama ada anosmia, yaitu kehilangan kemampuan mencium bau sepenuhnya. Pasien tidak dapat membedakan aroma apapun termasuk bau tajam, makanan, atau bau tubuh. Sering dialami pasca infeksi virus, trauma kepala, atau paparan bahan kimia. Kedua ada hiposmia, yaitu penurunan kepekaan terhadap bau. Pasien masih bisa mencium tetapi sangat lemah atau tidak sejelas sebelumnya. Umumnya terjadi pada lansia, perokok, atau penderita rinitis kronis. Dan terakhir ada parosmia, yaitu halusinasi bau, yaitu mencium bau yang sebenarnya tidak ada di lingkungan. Bau yang dirasakan seringkali tidak menyenangkan seperti bau asap rokok atau busuk. Bisa disebabkan oleh gangguan neurologis atau infeksi saluran napas. Selanjutnya ada pemeriksaan gangguan indera penciuman. Yang pertama ada anamnesis dan pemeriksaan fisik. Dokter menanyakan riwayat gejala, waktu mulai, sifat, pemicu, riwayat infeksi, saluran pernapasan, trauma kepala, alergi, paparan zat kimia, dan penyakit neurologis. Kedua, pemeriksaan nasal endoskopi dilakukan untuk melihat lebih dalam ke rongga hidung dan mendeteksi polip, infeksi, atau massa yang mengganggu jalur penciuman. Ketiga, uji fungsi penciuman, olfaktometri, sniffing stick test, UPCIT, tes bau lokal. Terakhir ada pemeriksaan radiologi, ada CT scan, menilai struktur, dan MRI digunakan untuk dicerigi gangguan neurologis. Selanjutnya ada kontribusi TLM. Ahli TLM berperan penting dalam pemeriksaan serologis, misalnya antibodi pasca infeksi virus penyebab anosmia, analisis inflamasi, CRP-LED, dan alergi, kultur mikrobiologi untuk infeksi saluran napas atas, pemeriksaan toksikologi jika ada paparan bahan kimia, mendukung diagnosis banding penyebab sistemik dengan uji laboratorium terkait. Dan terakhir ada prevalensi. Gangguan penciuman meningkat secara signifikan terutama sejak pandemi COVID-19. Studi menunjukkan sekitar 40-60% pasien COVID mengalami anosmia. Di populasi umum, prevalensinya sekitar 5-20%, lebih tinggi pada lansia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya terima kasih. Jika ada komentar, harap berkomentar di room yang telah disediakan. Terima kasih.